Selamat pagi Bapak Ibu, berikut adalah hasil diskusi kelompok kami mengenai topik ketujuh. Saya akan membacakan salah satu konsep yang telah saya buat, yaitu menurut Vika Laila Kodarini et al. 2015, gaya kepemimpinan adalah proses untuk memotivasi, mempengaruhi, dan mengarahkan para bawahan serta bukan merupakan tugas yang mudah bagi pemimpin. Tidak mudah karena setiap bawahan memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda-beda, sehingga seorang pemimpin dapat dengan mudah untuk memotivasi, mempengaruhi, dan mengarahkan para bawahannya. Pemimpin dalam menerapkan gaya kepemimpinannya harus terlebih dahulu memahami siapa bawahannya, mengerti kekuatan dan kelemahan bawahannya, dan mengerti bagaimana cara memanfaatkan kekuatan bawahan untuk mengimbangi kelemahan yang mereka miliki. Gaya kepemimpinan yang tepat akan menimbulkan motivasi seseorang untuk berprestasi. Untuk kalimat pertama, ini merupakan definisi mengenai gaya kepemimpinan yang dikutip dari pendapat ahli, yaitu Vika Laila Kodarini dan lain-lain. Lalu untuk kalimat selanjutnya merupakan deskripsi dari definisi tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai tabel data inflasi Indonesia 10 tahun terakhir. Untuk sumbernya saya peroleh dari BI dan BPS riset yang diolah oleh Bola Salju. Pada data tersebut dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2012 sampai 2021 rata-rata inflasi tahunan umum di Indonesia sebesar 4,04% per tahunnya. Kemudian menggunakan kalkulasi akumulasi penurunan nilai setelah inflasi 10 tahun, nilai uang secara akumulatif naik sebesar 48,24%. Kenaikan harga dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, namun memiliki persentase kenaikan dan kecepatan yang berbeda. Oke, baik. Selanjutnya untuk konsep 1 ada alinea atau paragraf definisi. Kurs adalah suatu tarif nilai uang nasional dalam nilai uang negara luar. Sedangkan Muatoro beropini bahwa kurs ialah harga suatu pergerakan nilai tukar harga. Rohiman dan Damayanti beropini bahwa kurs merupakan nilai uang dari negara lain yang menyatakan besarnya harga atau nilai uang di suatu negara. Jika nilai tukar nasional lebih kecil daripada dolar AS atau Amerika Serikat, maka kondisi rupiah sedang menghadapi depresiasi. Seperti itu akan berakibat pada peningkatan jumlah kewajiban yang harus dibayar. Baik, untuk selanjutnya ada gambar data perbandingan jumlah wirausahawan di Asia dari sumber liputan6.com pada tahun 2017. Berdasarkan gambar 1 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2017, jumlah wirausahawan di Asia tertinggi dipegang oleh Singapura dengan nilai persentase 7%, diikuti negara Malaysia dengan nilai 6%. Sedangkan jumlah wirausahawan negara Indonesia berada di posisi terendah dengan nilai persentase 3%, tepat di bawah negara Thailand dengan nilai persentase 5%. Padahal banyaknya jumlah wirausahawan di negara Indonesia dapat menambah devisa negara dan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Konsep yang selanjutnya adalah konsep alinea. Kenaikan harga BBM berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya bagi para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Harga bahan pokok yang terus meningkat membuat para UMKM juga ikut menaikkan harga produknya. Meski tak mendapat laba maksimal, setidaknya para pelaku UMKM tidak menderita kerugian. Konsep selanjutnya berasal dari gambar. Berdasarkan gambar 1, terjadi penurunan nilai impor di Indonesia pada bulan Januari 2020. Penyebab turunnya nilai impor dari Tiongkok adalah pandemi COVID-19. Maka dari itu, pemerintah harus lebih memperhatikan lagi impor pertanian di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk tabel saya menjelaskan bahwa Bank Indonesia pada tanggal 22 sampai 23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse report rate sebesar 25 BPS menjadi 3,75%, suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 3%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 4,50%.
Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, non-subsidi, dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Untuk alinea gambar yaitu di tahun 2021 terjadi lonjakan harga komoditas global yang mendorong tingginya nilai ekspor. Kenaikan ekspor tentunya tidak terlepas dari harga batubara Indonesia. Ekspor batubara Indonesia memberi kontribusi 4,5% pada PDB. Perencanaan pengelolaan batubara akan menjadi prospek bisnis yang baik karena ekspor terbesar batubara Indonesia pada tahun 2021 dikirim ke Tiongkok dengan volume mencapai 108,49 juta ton atau 31,4% dari total ekspor batubara nasional dan nilai total sebesar 9,14 miliar US dollar. Konsep kedua yaitu yang alinea. Dengan rancangan alinea, tema alinea berikut yaitu virus COVID-19, jenis alineanya pembuka, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan, metode sebab akibat. Kelengkapannya, satu alinea berisi dengan 1 kalimat topik dan 5 kalimat penjelas. Kalimat topiknya ada berada di awal alinea karena deduktif, yaitu virus yang dikenal dengan nama coronavirus atau COVID-19 merupakan virus yang telah tersebar di berbagai negara khususnya di Indonesia sejak kuartal pertama pada tahun 2020 dengan subjek virus COVID-19, predikatnya merupakan objeknya tersebar, keterangan tempatnya di berbagai negara khususnya di Indonesia, keterangan waktu sejak kuartal pertama pada tahun 2020 yang lalu. Gagasan penjelas yang pertama, perubahan aspek kehidupan masyarakat akibat COVID-19. Gagasan yang kedua, terhambatnya perekonomian Indonesia akibat kebijakan COVID-19. Gagasan yang ketiga, dampak COVID-19 pada sektor bisnis. Gagasan yang keempat, cara agar pengusaha bisnis dapat bertahan dalam keadaan COVID-19. Dan gagasan yang kelima, dampak COVID pada kesehatan fisik dan mental. Bunyi alineanya sebagai berikut. Virus yang dikenal dengan nama coronavirus atau COVID-19 merupakan virus yang telah tersebar di berbagai negara khususnya Indonesia sejak kuartal pertama pada tahun 2020 yang lalu. Sejak kemunculan virus COVID-19, banyak aspek kehidupan masyarakat yang telah berubah, seperti bidang sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi. Perekonomian Indonesia terhambat dan bahkan harus terhenti karena akibat pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial atau dengan nama lainnya itu jaga jarak dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang bertujuan untuk mengurangi kontak langsung dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Dikarenakan hal tersebut sehingga membuat beberapa sektor dalam bisnis harus terkena dampaknya menjadi tidak berdaya. Maka dari itu, pengusaha bisnis harus mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada untuk dapat terus bertahan dengan membuat strategi bisnis yang tepat dan berinovasi baik dalam model bisnis, produk maupun pemasarannya. Selain melumpuhkan perekonomian negara, pandemi COVID-19 juga berdampak dalam mempengaruhi kesehatan fisik dan mental pada masyarakat. Berikut ini konsep pertama tabel dari saya, yaitu seperti yang terlihat di slide, ada tabel data transaksi dan pangsa pasar e-money di Indonesia tahun 2019. Deskripsi seperti yang terlihat dari tabel data transaksi dan pangsa pasar e-money di Indonesia tahun 2019. Produk e-money OVO yang disediakan oleh perusahaan Grab yang paling mendominasi e-money di Indonesia pada tahun 2019 di antara semua pengguna dengan pangsa pasar sebesar 37% pengguna dan total nilai transaksi sebesar 2,8 triliun rupiah. Berikutnya disusul oleh GoPay, yaitu produk e-money dari perusahaan Gojek yang memiliki pangsa pasar keseluruhan 17% pengguna dan total nilai transaksi 9,5 triliun rupiah. Aplikasi e-money Dana menempati urutan ketiga dengan pangsa pasar sebesar 10% dengan total transaksi 5,6 triliun rupiah. Keempat, produk e-money Link Aja yang disediakan oleh BUMN dengan pangsa pasar 3% dengan total transaksi mencapai 1,6 triliun rupiah. Total transaksi e-money sebesar 5,61 triliun rupiah
Dan total pangsa pasar sebesar 67% pengguna pada tahun 2019 di Indonesia telah menunjukkan bahwa minat masyarakat yang kuat untuk menggunakan e-money sebagai media transaksi keuangannya. Konsep harga bahan pokok mengalami kenaikan pesat akibat kenaikan harga BBM. Harga bahan pokok yang tadinya masih dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, sekarang menjadi lebih sulit didapatkan, sehingga masyarakat harus mampu bekerja lebih keras lagi agar kebutuhan pangan keluarga terpenuhi. Masyarakat harus mampu untuk berinovasi dan berpikir kreatif agar dapat bertahan di tengah-tengah kenaikan harga bahan baku ini. Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2022 terjadi kenaikan harga BBM yang cukup signifikan, kecuali harga solar. Kenaikan harga BBM ini cukup menyulitkan bagi masyarakat, terutama pada pengguna Pertalite dan Pertamax, karena mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan jenis BBM tersebut. Baik, selanjutnya dari saya ada konsep terkait dengan stabilitas bank. Untuk definisi ada di kalimat pertama, yakni stabilitas bank merupakan suatu keadaan yang menggambarkan kemampuan bank untuk menjalankan fungsi intermediasi. Kemudian untuk kalimat kedua dan selanjutnya itu merupakan deskripsi, di mana di kalimat kedua mendeskripsikan tentang fungsi intermediasi merupakan bentuk penyimpanan dana pihak ketiga dan penyaluran pinjaman serta layanan jasa pembayaran menurut BEK tahun 2008. Kemudian dideskripsikan lagi terkait dengan stabilitas sektor perbankan yang menjadi perhatian utama para regulator bank, penjamin simpanan, dan masyarakat luas, karena stabilitas bank termasuk hal yang sangat penting bagi sektor keuangan dan sistem keuangan negara. Selanjutnya saya menyajikan gambar terkait dengan konflik kepentingan yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan auditor. Jadi dari gambar yang ada itu mendeskripsikan bahwa kemungkinan terjadinya konflik kepentingan bagi setiap orang yang menjalin hubungan kerjasama, tak terkecuali pihak manajemen perusahaan dan auditor. Nah, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan hilangnya prinsip etika dari auditor. Yang pertama ada masalah ekonomi untuk auditor di KAP lokal, yang kedua ada masalah perkembangan karir jika auditor selalu skeptis, dan yang ketiga ada dilema etis. Nah, pada nyatanya kode etik dari auditor ini seringkali dapat dengan mudah dilanggar karena tidak munculnya skeptisme atau kesadaran dari auditor sendiri. Lalu berikutnya ada konsep, yaitu menurut Schroeder dan Goldstein 2021 terdapat 4 elemen inti dari strategi operasi, yaitu misi fungsional operasi, tujuan fungsional operasi, keputusan strategis operasi, dan kompetensi khusus. Menurut Schroeder dan Goldstein 2021, misi operasi harus memberikan dukungan untuk strategi bisnis perusahaan dan menunjukkan kompetensi atau kapabilitas khusus ke operasi perusahaan. Sedangkan tujuan fungsional operasi harus diturunkan dari misi operasi dan merupakan penyataan kembali dari misi fungsional operasi yang terukur dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan agar dapat memenangkan pasar. Berikutnya ada gambar jumlah produksi minyak bumi Indonesia pada tahun 2020 paruh pertama. Dari data di atas, kita dapat melihat bahwa jumlah produksi minyak bumi di Indonesia pada tahun 2020 paruh pertama, yaitu bulan Januari sampai Juni, terdapat paling banyak pada bulan Mei, yaitu di angka 900.000 barel per harinya. Sedangkan paling sedikit pada bulan Januari dan Juni, yaitu di angka 600.000 barel per harinya. Nah, jika kita lihat pada data di atas ini, maka kita dapat mengetahui bahwa jumlah minyak bumi di Indonesia yang diproduksi tiap bulannya itu tidak stabil dan dapat meningkat maupun menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.